Itu adalah malam yang hujan. Beberapa tahun yang lalu, di bulan Maret, saya baru saja selesai berbelanja di pasar dan sedang dalam perjalanan pulang. Hujan turun deras, wiper mobil bekerja keras, tetapi pandangan ke depan tetap kabur. Tiba-tiba, mesin mobil mengeluarkan suara aneh. Mobil mulai bergetar hebat. Jantung saya mencelos. Jangan, kumohon, jangan sekarang. Tapi doa saya sia-sia. Mobil itu benar-benar berhenti di tengah jalan. Saya mencoba menyalakannya lagi, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Memegang kemudi, tangan saya gemetar saat saya menghubungi nomor suami saya. Mahmud, mobilnya rusak lagi. Saya mendengar helaan napas suami saya di ujung telepon. Aku tahu, aku akan segera datang. 30 menit kemudian, suami saya tiba. Kami harus memanggil mobil derek. Sesampainya di rumah, Mahmud berkata, setelah diperbaiki, semuanya akan baik-baik saja, tapi saya tahu di hati saya bahwa mobil ini adalah satu-satunya dan pertama yang dibeli suami saya ketika kami menikah. Selama lebih dari 20 tahun, mobil ini menemani kami. Bagi Mahmud, ini bukan hanya mobil, tetapi bukti masa mudanya dan kebanggaannya sebagai kepala keluarga. Namun bagi saya, ini berbeda. Mobil ini, seperti hidup kami, perlahan menua dan suatu hari nanti, akan berhenti berfungsi sepenuhnya. Ketakutan ini terus menghantui saya. Keesokan paginya kami menerima kutipan dari bengkel. Lagi-lagi biaya besar. Mahmud bilang, tidak apa-apa, tapi saya khawatir. Malam itu saya berdiri sendiri di dapur, membuka pintu kulkas tua. Sudah lebih dari 2 tahun ini. Berisik dan freezernya tidak bisa tertutup rapat lagi. Begitu juga mesin cuci. Setiap kali berputar seluruh kamar mandi bergetar dan suaranya sangat keras, sehingga terdengar oleh tetangga. Layar TV sering berkedip dan setengah tombol di remote tidak berfungsi lagi. Semuanya rusak. Tapi kami tidak punya uang untuk mengganti. Hanya untuk menjaga kehidupan sehari-hari saja sudah sangat sulit. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Kapan kita akan terus seperti ini? Suami saya mendengkur di samping saya, tapi saya tidak bisa tidur. Ketakutan menghalangi saya. Bagaimana jika mobilnya benar-benar rusak? Bagaimana jika kulkas berhenti dan semua makanan busuk? Bagaimana jika mesin cuci rusak? Haruskah kita mencuci dengan tangan? Kekhawatiran saya semakin dalam, tapi kantuk tidak kunjung datang. Saya tidak tahu saat itu bahwa setelah beberapa bulan, hidup saya akan benar-benar berubah. Dan itu karena putri saya, Zera. Zera adalah putri tunggal saya, 19 tahun saat itu, penuh semangat dan cerdas. Dia baru saja lulus SMA dan sedang bersiap untuk ujian masuk universitas. Saya ingin dia lulus dari universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang stabil seperti guru atau perawat, dan tinggal di Turki bersama kami seumur hidup. Tapi takdir berbeda dengan rencana saya. Awal perubahan ini berasal dari minat kecil putri saya. Zera mulai menonton sinetron Indonesia 2 tahun yang lalu. Awalnya, saya tidak terlalu memperhatikan. Saya dengan anak muda sekarang suka menonton drama asing. Teman-temannya juga menonton drama Amerika atau Meksiko, tapi Zera berbeda. Setiap malam, dia duduk di depan laptop dan hanya menonton sinetron. Awalnya, saya melihat dia tertawa karena adegan-adegan lucu dan saya pikir dia lucu. Saya senang ketika putri saya bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Zera tidak hanya menonton sinetron, dia mulai mendengarkan musik pop Indonesia, mencari acara variety show Indonesia dan bahkan mencari resep masakan Indonesia dan mencoba membuatnya. Suatu malam, saya terkejut melihat Zera di dapur sedang menyiapkan rendang. Zera, apa itu? Ini rendang Bu, masakan Indonesia. Katanya enak, tapi saat itu, saya pikir itu hanya rasa ingin tahu remaja, dan akan segera berlalu. Setahun kemudian, Zera menjatuhkan bom. Bu, saya ingin belajar bahasa Indonesia. Apa? Tangan saya berhenti mencuci piring dan saya menoleh ke putri saya. Mengapa kamu belajar bahasa Indonesia? Mengapa tidak bahasa Inggris? Zera berkata dengan serius, saya suka budaya Indonesia. Untuk benar-benar memahaminya, saya harus belajar bahasanya. Saya ragu, bahasa Indonesia, apa yang akan dia lakukan dengan bahasa Indonesia di Turki? Saya tidak mengerti. Ketika saya berbicara dengan suami saya, reaksinya sama, tapi saya tidak ingin merusak semangat putri saya, jadi saya setuju. Saya pikir mungkin ini hanya hobi dan dia akan menyerah juga. Tapi Zera serius. Dia mulai mengikuti kelas online. Menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk belajar tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia. Beberapa bulan kemudian, dia sudah bisa berbicara bahasa Indonesia sederhana. Saya terkejut, tetapi pada saat yang sama, saya merasa khawatir. Sampai sejauh mana ini akan berlanjut?
kekhawatiran saya menjadi kenyataan. Sebelum dia lulus SMA, Zera berkata, "Saya ingin melamar ke Departemen Studi Indonesia di Universitas Istanbul." Saat itu, jantung saya seakan berhenti berdetak. Studi Indonesia, ini bukan lagi hobi, tapi arah hidupnya. Saya menolak. "Zera, apa yang akan kamu lakukan dengan studi Indonesia? Pilihlah mata kuliah yang lebih praktis." Tapi putri saya bersikeras, "Bu, saya ingin menjadi penerjemah antara Indonesia dan Turki. Ini adalah impian saya." Awalnya, Mahmud juga menolak. Tapi pada akhirnya, dia terpengaruh oleh semangat Zera. Saya juga terpaksa setuju karena saya ingin putri saya bahagia. Beberapa bulan kemudian Zera lulus ujian masuk Departemen Studi Indonesia. Dia menangis bahagia. Saya juga menangis, tapi air mata saya berbeda. Bersamaan dengan kebahagiaan, ada kekhawatiran. Kemana keputusan ini akan membawa putri saya? Saya tidak salah dengan kekhawatiran saya. Ini baru permulaan perjalanan putri saya menuju negara itu ke Indonesia. Setelah Zera masuk universitas, suasana di rumah mulai berubah. Awalnya baik-baik saja. Zera tinggal di asrama di Istanbul, rajin belajar. Dia pulang setiap akhir pekan dan berbagi kehidupan kuliahnya. Dengan antusias bercerita tentang budaya Indonesia. Saya senang putri saya bahagia, tapi reaksi orang-orang di sekitar berbeda, terutama adik saya, Fatima. Fatima lebih muda 3 tahun dari saya, belak-belakan dan praktis. Suatu hari, Fatima berkunjung ke rumah dan melihat Zera sedang belajar materi bahasa Indonesia. Dia berkata, "Kak, apa yang Zera lakukan dengan belajar bahasa Indonesia?" "Untuk apa itu?" Saya tersenyum ragu-ragu. "Dia ingin menjadi penerjemah." Fatima mendengus. "Penerjemah? Berapa banyak orang Indonesia yang ada di Turki? Apakah itu akan menjadi pekerjaan?" Saya diam karena Fatima benar. Seberapa besar kebutuhan akan penerjemah bahasa Indonesia di Turki? Saya juga ragu, tapi saya tidak ingin merusak impian putri saya. Fatima melanjutkan, "Kak, mari kita jujur. Saya khawatir Zera akan menyesal suatu hari nanti. Dia terlalu terobsesi dengan budaya Indonesia. Bagaimana jika suatu hari dia mengatakan ingin pergi ke Indonesia?" Jantung saya mencelos mendengar itu. Pergi ke Indonesia? Saya tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Tidak, Zera tidak seperti itu. Tapi Fatima menggelengkan kepala. "Kak, kamu terlalu polos. Kamu tidak mengerti anak muda sekarang. Mereka penuh fantasi tentang negara lain. Terutama yang terobsesi dengan Indonesia. Mereka menjadikan Indonesia sebagai surga. Bahkan ada wanita yang ingin menikah dengan pria Indonesia." Kata menikah menghantam pikiran saya. Akankah Zera menjalin hubungan dengan pria Indonesia? Tidak. Saya mencoba menertawakan perkataan Fatima. Itu tidak akan terjadi. Zera pintar, tapi peringatan Fatima terukir dalam di hati saya. Sejak malam itu, saya memandang Zera dengan pandangan berbeda. Apakah dia memiliki fantasi tentang Indonesia? Apakah dia ingin meninggalkan Turki? Ketika Zera pulang pada akhir pekan, saya bertanya dengan hati-hati, "Zera, bagaimana kabarmu? Apakah kamu senang belajar bahasa Indonesia?" Zera menjawab sambil tersenyum, "Sangat senang, Bu. Profesornya baik dan saya bertemu banyak teman. Saya ingin belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia." Saya bertanya lagi, "Apakah kamu ingin pergi ke Indonesia suatu hari nanti?" Mata Zera berbinar. "Tentu saja, saya harus pergi ke sana. Saya ingin melihat Jakarta, Bali." Jantung saya mencelos. Dia hanya ingin berlibur, pikir saya. Saya menenangkan diri, tetapi kekhawatiran terus tumbuh. Beberapa minggu kemudian, tetangga kami, Bibi Emina, berkunjung. "Oh, ku dengar putrimu belajar bahasa Indonesia? Ah, apa yang terjadi dengan anak muda sekarang? Mereka hanya suka hal-hal asing. Turki juga indah kok." Saya tersenyum ragu-ragu, tapi saya tidak nyaman. Tetangga lain ikut bergabung. "Anakku juga terobsesi dengan Indonesia. Setiap hari mendengarkan musik pop Indonesia. Tidak mendengarkan orang tua lagi. Saya hanya takut suatu hari dia akan mengatakan ingin menikah dengan pria Indonesia." Ketika saya mendengar itu, saya membeku. Menikah lagi, inilah situasi yang paling saya takuti. Malam itu, saya berkata kepada Mahmud, "Mahmud, saya khawatir Zera ingin pergi ke Indonesia." Mahmud menjawab dengan tenang, "Berlibur, mungkin tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi anak muda untuk melihat dunia." "Tidak, bukan berlibur. Bagaimana jika dia ingin tinggal di sana?" Mahmud tertawa dan menepuk bahu saya. "Jangan terlalu khawatir. Zera adalah putri kita. Dia tidak akan meninggalkan kita." Semoga suami saya benar, tapi kekhawatiran tidak mudah hilang. Beberapa bulan kemudian, ketakutan saya menjadi kenyataan.
Liburan musim panas dimulai dan Zera mengatakan dia akan pergi ke Antalya bersama teman-temannya. Saya setuju. Wajar jika anak muda berlibur. Seminggu kemudian Zera pulang. Dia terlihat berbeza. Wajahnya penuh kebahagiaan dan ada kilauan yang berbeza di matanya. Sesuatu yang istimewa telah terjadi. Saat makan malam, Zera berkata dengan hati-hati, "Bu, ada yang ingin saya katakan." Garpu di tangan saya bergetar. Dia akan menyatakan sesuatu yang besar. Zera ragu-ragu, lalu berbicara, "Saya bertemu dengan seseorang yang sangat baik di Antalya." Saat itu jantung saya jatuh. Mahmud mendongak dan menatap putri kami. "Orang yang sangat baik? Pacar?" Zera mengangguk. "Ya, pacar. Namanya Marco." "Marco, ini bukan nama Turki." Bibir saya menjadi kering. "Marco, nama apa itu?" Zera menarik napas dalam-dalam. "Dia dari Indonesia." Saat itu keheningan menyelimuti meja makan. Mahmud menjatuhkan garpu. Saya menatap putri saya. "Indonesia?" Peringatan Fatima menjadi kenyataan. Suara saya bergetar. Tetapi saya mencoba tetap tenang. "Indonesia, bagaimana kalian bertemu?" Zera mulai menjelaskan. "Mereka bertemu di sebuah kedai kopi di tepi pantai di Antalya. Marco sendirian. Belajar menggunakan laptop. Ketika mata mereka bertemu, pria itu mendekat. Marco adalah mahasiswa pertukaran di Universitas Istanbul jurusan sejarah. Saat saya mendengarkan putri saya, dada saya terasa sesak. Mahasiswa pertukaran. Bukankah itu berarti dia akan kembali ke Indonesia? Jika begitu, mengapa kalian menjalin hubungan?" Mahmud bertanya. "Kapan pria itu kembali ke Indonesia?" Ekspresi Zera menjadi gelap. "Minggu depan." "Minggu depan? Bukankah itu berarti mereka akan berpisah?" Tapi Zera menggelengkan kepala. "Tidak. Kami akan terus menjalin hubungan, dan akan bertemu lagi suatu hari nanti." Saya gemetar karena marah. "Zera, jadilah realistis. Seberapa jauh Indonesia dari sini? Tidak semudah itu untuk bertemu lagi." Air mata mengalir di mata Zera. "Bu, saya serius. Marco mencintai saya." Mahmud menghela napas. "Tenang dulu, dan pikirkan baik-baik. Kita terlalu emosional." Malam itu saya tidak bisa tidur. Putri saya menjalin hubungan dengan pria Indonesia dan dia akan pergi. Saya menelepon Fatima. Setelah saya menjelaskan situasinya, Fatima menghela napas. "Kak, sudah kubilangkan, aku tahu ini akan terjadi." Saya menangis. "Apa yang harus kulakukan, Fatima? Bagaimana jika suatu hari Zera mengatakan dia ingin pergi ke Indonesia?" Fatima berkata dengan tegas, "Jangan pernah. Kamu harus menghentikannya sekarang sebelum pria itu kembali ke Indonesia." Tapi saya memikirkan mata putri saya, ketulusan di dalamnya. Jika saya menghalanginya, itu hanya akan merusak hubungan saya dengan Zera. Keesokan paginya, saya berbicara dengan Zera berdua. "Zera, ibu tidak ingin kamu sakit hati. Indonesia sangat jauh. Ketika pria itu pergi, akan sulit bagi kalian untuk bertemu lagi." Zera mengangguk. "Saya tahu, Bu, tapi saya akan menunggu." Kata menunggu menyakitkan hati saya. Putri saya serius. Seminggu kemudian, pria itu, Marco, kembali ke Indonesia. Zera sedih, tapi dia tidak putus asa. Dia mengirim pesan setiap hari dan melakukan panggilan video. Saya hanya bisa melihatnya, berharap seiring berjalannya waktu, mereka akan berpisah dengan sendirinya. Tapi kenyataannya berbeda. Beberapa bulan kemudian, hubungan itu terus berlanjut dan tampaknya semakin dalam. Setahun kemudian, saat yang paling saya takuti tiba. Setahun telah berlalu. Suatu hari di musim gugur, Zera sudah berada di tahun kedua universitas. Bahasa Indonesianya sudah sangat baik. Saya melihat fokusnya pada studi dan saya perlahan-lahan tenang. Mungkin hubungannya dengan Marco akan berakhir seiring berjalannya waktu, pikir saya. Tapi saya salah. Itu juga akhir pekan biasa. Zera pulang dan kami makan malam bersama. Saat makan, Zera tiba-tiba berkata, "Bu, Ayah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Kami saling pandang dengan suami saya. Ekspresi Zera serius. Dia sepertinya membuat keputusan besar. Zera menarik napas dalam-dalam. "Saya dan Marco sudah memutuskan untuk menikah." Saat itu sendok di tangan saya terjatuh. Suara jatuhnya sendok ke lantai bergema di meja makan. Mahmud menatap putri kami seperti patung. "Apa?" Suara saya bergetar. "Menikah, katamu." Zera mengangguk. "Ya, kami sudah memikirkannya baik-baik. Marco sangat mencintai saya dan saya juga mencintainya." Mahmud memukul meja. "Zera, kamu baru berapa tahun? Kamu baru 20 tahun. Menikah apa?" Tapi Zera tidak mundur. "Saya sudah memikirkannya baik-baik. Usia hanyalah angka." Tenggorokan saya terasa sesak. "Zera,
Tahukah kamu seberapa jauh Indonesia? Bagaimana dengan keluarga? Kapan kami bisa melihatmu? Air mata mengalir di mata Zera. Bu, saya akan kembali ke sini dan kami bisa melakukan panggilan video. Panggilan video? Apakah itu akan menggantikan keluarga? Saya menggelengkan kepala. Tidak, Zera. Ibu tidak akan setuju. Malam itu, rumah menjadi medan perang. Mahmud marah. Saya menangis, dan Zera masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Keesokan paginya, Mahmud mengusulkan, mari kita adakan rapat keluarga. Kita panggil juga Fatima. Saya mengangguk. Saya tidak bisa menghadapi masalah ini sendirian. Beberapa hari kemudian, keluarga berkumpul di ruang tamu kami. Kakak Mahmud, adik saya Fatima dan ibu Mahmud, nenek Zera. Ekspresi semua orang serius, Zera juga duduk tetapi menunduk. Fatima yang pertama berbicara. Zera, ku dengar kamu ingin menikah dengan pria Indonesia, benarkah? Zera menjawab pelan, ya Bibi. Benar. Fatima menghela napas panjang. Apakah kamu waras? Tahukah kamu di mana Indonesia itu? 12 jam perjalanan pesawat. Berapa biaya yang akan kami keluarkan untuk mengunjungimu? Dan seberapa sering kamu bisa pulang untuk mengunjungi kami? Zera tidak bisa menjawab. Kakak Mahmud juga berbicara. Zera, pernikahan itu tidak hanya dipertahankan oleh cinta. Lihatlah kenyataan. Seberapa baik kamu mengenal pria itu? Keluarganya, kehidupan di Indonesia, kamu tidak tahu apa-apa kan? Nenek Zera ikut bergabung. Cucu, dengarkan nenek. Jika kamu pergi ke Indonesia, nenek mungkin meninggal tanpa bisa melihatmu lagi. Bisakah kamu menerimanya? Mendengar itu, Zera menangis. Saya tidak bisa menahan diri. Bu, jangan bicara begitu. Tapi nenek melanjutkan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya bisa pergi kapan saja. Cucu saya berada jauh dan saya bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Zera mulai terisak. Nenek, maafkan saya. Fatima berbicara lagi. Zera, mari kita jujur. Berapa kali kamu bertemu pria itu? Setelah seminggu, kalian hanya panggilan video selama setahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu cinta sejati? Zera mendongak. Bibi, cinta tidak diukur dengan waktu. Saya tahu siapa Marco. Fatima menyeringai. Ya. Kamu pikir kamu tahu, tapi kehidupan pernikahan itu berbeda. Ini bukan romansa. Pertemuan berlanjut selama lebih dari 2 jam. Semua orang menolak. Zera terus menangis. Saya juga menangis. Mahmud yang terakhir berbicara. Zera, ayah ingin kamu bahagia, tapi keputusan ini terlalu terburu-buru. Tunggu setidaknya sampai kamu lulus kuliah. Setelah itu, pikirkan lagi. Zera menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menunggu. Marco sudah bekerja di Indonesia sekarang dan saya juga ingin pergi ke sana dan tinggal bersamanya. Ketika saya mendengar itu, saya meledak. Zera, apakah kamu sudah meninggalkan keluargamu? Bagaimana dengan kami? Zera memegang tangan saya. Bu, saya tidak meninggalkan ibu. Saya hanya ingin tinggal bersama orang yang saya cintai. Tapi saya menarik tangan saya darinya. Malam itu, pertemuan tidak menghasilkan kesimpulan. Semua keluarga menolak dan Zera tidak mau menyerah. Ketika Fatima pergi, dia berbisik kepada saya, Kak, kamu harus kuat. Jika kamu setuju sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Saya tidak bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar di kalangan tetangga. Anaknya Bua akan menikah dengan pria Indonesia. Baru berapa tahun dan sudah mau menikah. Kenal di internet. Bisikan-bisikan itu terus berlanjut. Pelanggan di toko menatap saya dengan tatapan aneh. Seorang bibi berkata, wah, gagal ya mendidik anak. Kok bisa-bisanya di usia 20 menikah dengan orang asing? Saya tidak bisa berkata-kata dan wajah saya memerah. Tetangga lain lebih belak-belakan. Impian anak muda sekarang adalah bertemu pria di internet dan tinggal di negara lain. Hati-hati, mungkin itu penipuan. Kata penipuan terukir di pikiran saya. Apakah Marco menipu saya? Apakah niatnya buruk? Setiap malam, saya bermimpi. Saya melihat putri saya menangis sendirian di Indonesia. Saya melihat Zera meminta bantuan, tetapi saya tidak bisa pergi. Ketika saya bangun di pagi hari, bantal saya basah oleh air mata. Mahmud juga menderita. Setiap malam dia menghela napas dan frekuensi merokoknya meningkat. Suatu hari, Mahmud berkata, istriku, mari kita pikirkan baik-baik. Akankah Zera benar-benar bahagia di Indonesia? Saya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Tapi dalam situasi seperti ini, putri kita tidak bahagia, dan kita juga tidak bahagia. Mahmud menawarkan, mari kita bertemu pria itu. Kita harus melihatnya secara langsung untuk bisa mengambil keputusan. Saya terkejut. Bertemu? Mari kita pelajari pria itu secara langsung. Kita tidak boleh memutuskan berdasarkan gosip dan kekhawatiran. Saya ragu, tetapi pada akhirnya saya setuju. Saya berkata kepada Zera, suruh Marco datang.
Kami ingin bertemu dengannya secara langsung. Wajah Zera berbinar di layar. Benarkah, Bu? Terima kasih. Tapi saya merasakan emosi campur aduk. Ketika saya melihat pria itu, apakah saya akan berubah pikiran atau semakin menolak? Sebulan kemudian, Marco tiba di Turki. Kami tidak menjemputnya di bandara. Zera yang menjemputnya. Saya dan Mahmud menunggu di rumah. Jantung saya berdetak cepat, telapak tangan saya berkeringat. Mahmud dengan cemas melihat arloji. Sekitar pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Zera berdiri di pintu. Di sampingnya, seorang pria jangkung. Itu Marco. Rambut hitam, berkacamata dan terlihat sopan. Dia membungkuk dengan hormat. Selamat siang, Bu. Saya Marco. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Bahasa Turkinya tidak fasih. Tapi bisa dirasakan bahwa dia sudah berlatih. Saya terkejut. Kamu bisa bahasa Turki? Marco tersenyum. Sedikit saja. Saya hanya ingin memberi hormat kepada calon mertua saya. Gerakan itu menyentuh hati saya. Setidaknya dia punya niat. Saya mempersilakan mereka masuk. Kami duduk di ruang tamu dan saling pandang dengan ragu. Mahmud yang pertama berbicara. Tuan Marco, pekerjaan Anda di Indonesia? Marco menjawab dengan sopan. Saya bekerja di Departemen Pemasaran sebuah perusahaan di Jakarta. Baru tahun lalu saya bergabung. Mahmud mengangguk. Apakah gajinya baik? Marco menjawab dengan jujur. Saya masih baru, jadi gajinya belum terlalu besar. Tapi tidak ada masalah dalam hidup. Akan lebih baik jika saya dipromosikan. Saya juga bertanya, bagaimana keluarga Anda? Apakah orang tua Anda sekarang tinggal bersama di Jakarta? Ayah saya pensiunan dan ibu saya ibu rumah tangga. Percakapan berlanjut. Marco menjawab setiap pertanyaan dengan serius. Dia berbicara dengan sopan dan perilakunya penuh hormat. Saya mengamati pria ini. Apakah dia benar-benar mencintai putri saya, atau hanya ingin menikah dan pergi? Waktu makan malam tiba. Saya menyiapkan masakan tradisional Turki, kebab domba dan pilaf. Marco makan dengan lahap. Makanannya enak sekali. Masakan Turki benar-benar lezat. Zera berkata, Marco banyak makan masakan Turki ketika dia masih mahasiswa pertukaran di Istanbul. Saya terkejut. Dia sepertinya berusaha memahami budaya Turki. Setelah makan, Mahmud dan Marco berbicara di ruang tamu. Saya mencuci piring di dapur dan mendengarkan. Mahmud bertanya, Tuan Marco, jujurlah, jika Anda dan Zera menikah, bagaimana kalian akan hidup? Suara Marco terdengar. Saya akan membantu Zera menjadi penerjemah di Indonesia. Saya akan menggunakan gaji saya untuk hidup kami dan saya akan mendukung karir Zera. Mahmud bertanya lagi, bagaimana jika Zera merindukan keluarganya? Marco terdiam sejenak, lalu menjawab, saya akan membawanya kembali ke Turki sesering mungkin dan kami akan melakukan panggilan video setiap hari. Saya akan belajar lebih banyak bahasa Turki untuk berbicara dengan Anda. Mendengar jawaban itu, hati saya sedikit melunak. Setidaknya dia berpikir serius. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Saya bangun pagi dan sedang menyiapkan sarapan di dapur. Saat itu, saya mendengar suara di ruang tamu. Saya mengintip dengan hati-hati. Marco duduk di sofa dan berbicara sendiri. Apa? Saya masuk ke ruang tamu. Marco, kamu bicara bahasa Turki? Selamat pagi, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dia sedang berlatih sendiri. Saya mengintip Marco dari celah pintu. Dia mengulang-ulang kalimat yang sama. Aksentasinya tidak fasih. Tapi terlihat bahwa dia berusaha keras. Saat itu, hati saya tersentuh. Pria ini serius. Dia berusaha keras untuk mendapatkan penerimaan keluarga kami. Saat sarapan, Marco berkata kepada saya, Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Bahasa Turkinya tidak fasih, tapi saya tersenyum. Tidak apa-apa, terima kasih. Siang itu, terjadi hal lain yang lebih mengejutkan. Mahmud sedang memperbaiki keran di rumah. Itu rusak beberapa bulan yang lalu. Tetapi tidak diperbaiki karena tidak ada uang. Marco mendekat dan bertanya, apakah saya bisa membantu? Awalnya Mahmud menolak, tapi Marco bersikeras. 30 menit kemudian, keran itu berfungsi. Mahmud menunjukkan kegembiraannya. Terima kasih Marco. Marco tersenyum, bukan apa-apa. Ini adalah tugas saya. Saya melihat itu di dapur. Pria ini tidak hanya menunjukkan melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Ada hal yang lebih menyentuh lagi malam itu. Setiap hari, Mahmud minum obat karena diabetes. Tapi kadang-kadang dia lupa. Setelah makan malam, Mahmud lupa obatnya lagi. Marco berkata dengan hati-hati, Ayah, sudah waktunya minum obat, bukan? Mahmud terkejut dan menatap Marco. Bagaimana kamu tahu? Marco menjawab, saya melihat Anda minum obat kemarin. Kesehatan itu penting, jangan lupakan. Mahmud sangat tersentuh. Terima kasih. Malam itu, saya dan Mahmud berbicara berdua. Istriku, Marco sepertinya baik,
serius, dan perhatian. Saya mengangguk. Saya juga merasakan hal yang sama. Dia bukan orang jahat, tapi saya masih tidak tenang. Dia baik, tapi Indonesia sangat jauh. Marco tinggal di rumah kami selama seminggu. Selama seminggu itu, hal-hal kecil terus bertambah. Suatu hari saya harus mengangkat karung beras yang berat. Marco berlari dan membantu saya. Suatu hari dia memperbaiki lemari yang rusak. Setiap pagi ketika saya bangun, ruang tamu sudah bersih dan dia juga membantu mencuci piring. Dia tidak banyak bicara, tapi dia menunjukkan melalui perbuatan. Setelah seminggu, Marco harus pergi. Sebelum pergi ke bandara, Marco berdiri di depan saya dan Mahmud. Dia membungkuk dalam-dalam dan berbicara. Ayah, Ibu, terima kasih untuk seminggu ini. Saya sangat mencintai Zera dan saya akan membuatnya bahagia seumur hidup. Percayalah kepada saya. Saya menangis. Mahmud menepuk bahu Marco. Kami mempercayakan putri kami kepadamu. Setelah Marco pergi, Mahmud berkata, Istriku, mari kita setuju. Marco orang baik. Saya menyeka air mata saya dan mengangguk. Tapi hati saya masih sakit karena saya akan mengirim putri saya ke negara yang jauh. Beberapa bulan kemudian, tanggal pernikahan Zera dan Marco ditetapkan. Mereka akan menikah setelah Zera lulus kuliah. Saya merasakan emosi campur aduk. Saya ingin putri saya bahagia, tapi pada saat yang sama, saya sedih. Seolah-olah putri saya akan pergi. Persiapan pernikahan lebih rumit dari yang saya kira. Pernikahan di Indonesia berbeda dengan pernikahan di Turki. Kami melakukan panggilan video dengan orang tua Marco beberapa kali. Ibu Marco adalah orang yang baik. Melalui penerjemah, dia berkata, Besan, selama anak-anak bahagia, tidak apa-apa. Tolong, jaga kami. Saya juga melakukan yang terbaik untuk menjawab, kami juga, tolong, jaga kami juga. Tapi Besan yang hanya saya lihat di layar, menimbulkan perasaan aneh. Sangat frustrasi karena tidak bisa mengenal mereka secara langsung. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana di Ankara, hanya mengundang keluarga dan kerabat dekat. Saat persiapan, Fatima terus berkunjung. Kak, apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Kamu masih bisa berubah pikiran. Saya menggelengkan kepala. Kami sudah memutuskan. Marco orang baik. Fatima menghela napas. Tidak semua hal baik hanya karena orangnya baik. Indonesia sangat jauh. Bagaimana jika Zera sedih? Kekhawatiran saya sama. Tapi saya memutuskan untuk menghormati keputusan putri saya. Malam sebelum pernikahan, saya berbicara dengan Zera berdua. Saya masuk ke kamar putri saya dan kami duduk di tempat tidur. Zera, besok kamu akan menjadi istri orang lain. Zera memegang tangan saya. Bu, saya masih putri ibu. Saya tidak bisa menahan air mata. Anakku, dulu ibu bermimpi ketika kamu masih kecil. Kamu akan bertemu orang baik dan hidup bahagia. Tapi ketika hari itu tiba, hati ibu sakit. Zera juga mulai menangis. Bu, saya juga takut meninggalkan ibu, tapi saya ingin bersama Marco. Saya memeluk putri saya erat-erat. Ibu tahu nak, ibu tahu. Kamu ingin bersama orang yang kamu cintai. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Malam itu kami berpelukan lama. Keesokan paginya, saya bangun pagi. Saya hampir tidak tidur tadi malam. Zera mengenakan gaun pengantin putih. Dia sangat cantik. Putri kecil saya telah menjadi pengantin yang sangat cantik. Air mata saya kembali mengalir. Sesampainya di tempat pernikahan, kerabat berkumpul. Marco juga mengenakan setelan jas dan menunggu. Ketika dia melihat Zera, dia tersenyum lebar. Upacara dimulai. Tuan rumah memberkati keduanya dan mereka bersumpah. Ketika Mahmud menyerahkan tangan putri kami kepada Marco, saya membelakangi mereka. Saya tidak ingin orang-orang melihat air mata saya. Di resepsi, para tamu mengucapkan selamat kepada pasangan itu. Tapi saya juga mendengar suara lain. Dia benar-benar akan pergi ke Indonesia ya? Kasihan sekali Bu A. Dia akan mengirim putrinya sangat jauh. Seberapa sering mereka bisa bertemu? Bisikan-bisikan itu menyakitkan hati saya. Fatima mendekat dan memegang tangan saya. Kak, tidak apa-apa. Saya mengangguk, tapi saya tidak baik-baik saja. Setelah pernikahan, Zera dan Marco berbulan madu di Kapadokia. Mereka akan kembali seminggu kemudian. Selama seminggu itu, saya sering melihat ke kamar Zera yang kosong. Kamar yang kosong itu sangat sedih. Sebentar lagi akan kosong selamanya setelah Zera pergi ke Indonesia. Setelah Zera kembali dari bulan madu, dia terlihat bahagia. Tapi saya tahu perpisahan sudah dekat. Sebulan kemudian, hari keberangkatan Zera dan Marco ke Indonesia tiba. Kami pergi ke bandara untuk mengantar mereka. Saya, Mahmud dan Fatima berada di lobi keberangkatan bandara. Kami berpamitan untuk terakhir kalinya. Zera memeluk saya erat-erat. Bu, saya mencintai ibu. Saya akan sering melakukan panggilan video. Saya menahan air mata saya. Baik nak, bersenang-senanglah.
Telefon segera jika ada masalah. Mahmud juga memeluk putri kami. Tenggorokannya tercekat dan dia tidak bisa berbicara. Zera juga berpamitan kepada Fatimah. Bibi, terima kasih untuk waktu ini. Fatimah juga menangis dan memeluknya. Bersenang-senanglah Zera. Pulanglah segera jika kamu merindukan kami. Marco memberi hormat kepada kami. Ayah, ibu, saya akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir. Saya mengangguk. Tolong, putri kami. Akhirnya, Zera dan Marco masuk ke lobi keberangkatan. Setelah melambaikan tangan untuk terakhir kalinya, mereka menghilang. Saat itu lutut saya lemas. Mahmud, saya tidak bisa. Tidak apa-apa, istriku. Putri kita akan baik-baik saja. Tapi saya tidak baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, saya terus menangis. Fatimah berada di belakang dan menepuk bahu saya. Kak, jangan menangis. Kamu akan melihatnya di panggilan video. Tapi apakah panggilan video akan menggantikan pertemuan langsung dengan putri saya? Sesampainya di rumah itu sangat sepi. Rumah tanpa Zera terasa kosong. Saat makan malam, meja makan juga dingin. Mahmud juga tidak berbicara. Kami saling pandang dan hanya menghela napas. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan apa yang putri saya lakukan di pesawat. Apakah dia takut? Apakah Marco menjaganya dengan baik? Pikiran terus berlanjut. Keesokan paginya, Zera mengirim pesan singkat. Bu, saya sudah sampai di Indonesia dengan selamat. Jangan khawatir. Pesan singkat itu memberi saya sedikit kedamaian, tapi kenyataan bahwa putri saya tidak berubah. Setelah Zera pergi, hidup kami benar-benar berubah. Setiap Sabtu malam, kami melakukan panggilan video. Dengan menunggu waktu itu, saya melewati seminggu. Panggilan video pertama, ketika saya melihat wajah Zera, saya menangis. Dia tersenyum di layar, tapi saya menangis. Bu, kenapa ibu menangis? Saya baik-baik saja. Tapi saya tidak bisa menahan air mata saya. Saya merindukanmu. Zera tinggal di sebuah apartemen kecil di Jakarta bersama Marco. Dia menunjukkan rumah itu kepada saya di layar. Terlihat bersih dan nyaman. Bu, ini dapur. Saya juga memasak masakan Turki agar kami bisa makan. Benarkah? Ya. Marco sangat suka. Hati saya sedikit lega mendengar itu. Setidaknya putri saya makan dengan baik. Tapi ada perasaan sedih di wajah putri saya yang saya lihat di layar. Dia tersenyum. Tapi tatapan matanya berbeda. Apakah dia tidak kesulitan? Putriku. Zera terdiam. Lalu menjawab, kadang-kadang sedih juga. Saya tidak punya banyak teman. Bahasa Indonesia masih sulit. Hati saya terkoyak kesakitan. Kalau begitu pulanglah. Tapi Zera menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Tidak apa-apa. Saya bahagia bersama Marco. Panggilan video berlanjut selama hampir 1 jam. Mahmud juga berbicara dengan putri kami. Apakah kesehatanmu baik? Apakah rumah sakit dekat? Ya, dekat. Bagaimana dengan studimu? Saya terus belajar bahasa Indonesia dan bersiap untuk sertifikasi penerjemah. Mahmud menunjukkan kegembiraannya. Kamu hebat. Setelah panggilan berakhir, saya duduk lama. Meskipun saya melihat putri saya semakin merindukannya. Perbedaan antara melihat di layar dan melihat secara langsung sangat besar. Waktu berlalu, panggilan video menjadi kehidupan sehari-hari. Setiap Sabtu malam pukul 2 siang, begitu waktu itu tiba, saya duduk di depan ponsel dan menunggu. Zera tidak pernah absen, dia selalu menelepon. Kadang-kadang Zera sakit flu. Di layar hidungnya merah dan dia batuk. Hati saya hancur. Zera, apakah kamu pergi ke rumah sakit? Ya, Bu. Saya minum obat. Apakah Marco menjagamu dengan baik? Ya, dia yang memberi saya makanan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa melihatnya di layar. Saya menangis sendiri malam itu. Sangat sulit ketika putri saya sakit dan saya tidak bersamanya. Ada lagi. Zera mencari pekerjaan. Dia wawancara di sebuah perusahaan terjemahan, tapi dia tidak diterima. Dia menangis di layar. Bu, apakah saya kurang mampu? Tidak, nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi saya terus tidak diterima. Mungkin karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibu saya. Saya ingin menghiburnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa memeluknya secara langsung. Saya tidak bisa menepuk punggungnya. Sangat sulit hanya melihatnya di layar. Mahmud juga menderita. Setelah panggilan video, dia menghela napas. Putri kita kesulitan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Perasaan saya sama. Setahun berlalu. Zera perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Bahasa Indonesianya membaik. Dia juga punya beberapa teman. Dia mulai menerima pekerjaan terjemahan kecil dan mengumpulkan pengalaman sebagai freelancer. Putri saya, yang saya lihat di layar perlahan-lahan menjadi lebih bersemangat. Tapi saya masih merasakan kekosongan. Saya ingin melihatnya secara langsung. Suatu hari Mahmud mengusulkan, istriku,
Mari kita pergi ke Indonesia. Kita kunjungi dia. Saya terkejut. Indonesia. Saya ingin melihat Zera dan saya juga ingin melihat keluarga Marco. Saya ragu. Harga tiket pesawat sangat mahal. Biaya hotel juga tidak murah. Mahmud berkata, jangan khawatir soal uang. Saya punya tabungan. Apa lagi yang kamu pikirkan untuk melihat putri kita? Saya tersentuh. Mahmud juga ingin melihat putri kami. Saya berkata kepada Zera bahwa kami sedang memikirkan untuk pergi ke Indonesia. Wajah Zera berbinar di layar. Benarkah Bu, kapan Ibu akan pergi? Belum diputuskan. Kami masih perlu menyiapkan banyak hal. Ibu harus pergi. Saya merindukan Ibu. Suara Zera penuh kegembiraan. Putri kami juga merindukan kami. Tapi pergi ke Indonesia bukanlah keputusan yang mudah. Kami perlu mengurus visa. Kami perlu mencari orang untuk menjaga toko. Yang paling penting adalah biayanya. Saya berbicara dengan Fatima. Biaya untuk pergi ke Indonesia akan sangat besar. Saya tahu, tapi saya tetap ingin melihat putri saya. Fatima menghela napas. Dalam situasi kalian, Kak, itu tidak mudah. Bukankah mobilnya rusak lagi? Peralatan di rumah juga sudah tua. Saya tahu situasi kami. Kami tidak kaya. Mobil berusia 20 tahun itu masih sering bermasalah. Kulkas berisik. Mesin cuci tidak berputar dengan baik. Layar TV sering berkedip, tapi kami tidak punya uang untuk memperbaikinya. Hanya untuk mencari nafkah saja sudah sangat sulit. Pergi ke Indonesia terasa seperti mimpi. Pada akhirnya, saya menyerah. Saya berkata kepada Zera, maaf nak, kami tidak bisa pergi. Tidak apa-apa Bu. Saya akan pulang ke Turki suatu hari nanti. Tapi saya tahu itu tidak mudah bagi putri saya. Saya tahu betapa mahalnya tiket pesawat. 2 tahun berlalu. Panggilan video terus berlanjut tetapi kami masih belum bertemu. Zera sudah mapan di Indonesia. Berpenghasilan sebagai penerjemah dan hidup bahagia bersama Marco. Tapi saya sangat merindukannya. Suatu hari Zera berkata, Bu, tahun depan kami bisa kembali ke Turki. Benarkah? Ya, perusahaan Marco bisa memberi kami cuti panjang. Saya sangat senang. Akhirnya saya bisa melihat putri saya lagi. Tapi tahun depan terasa sangat lama. Musim dingin itu, Zera punya kabar istimewa. Bu, saya hamil. Saat itu, jantung saya seakan berhenti berdetak. Hamil? Putri saya akan menjadi ibu. Benarkah? Ya, sudah dikonfirmasi di rumah sakit. Sudah 2 bulan. Saya menangis dan tertawa. Selamat nak, benar-benar selamat. Mahmud juga senang di samping. Kita akan punya cucu. Tapi pada saat yang sama, saya juga sedih. Saya tidak bisa menemaninya saat dia hamil. Saya juga tidak bisa menemaninya saat melahirkan. Zera, maafkan ibu tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa Bu. Ibu Marco sangat membantu. Besan yang akan menjaga putri saya. Meskipun bersyukur, saya sedih. Seharusnya saya, yang bersama putri saya. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa Zera melahirkan seorang bayi perempuan. Melalui panggilan video, saya melihat cucu saya untuk pertama kalinya. Seorang bayi kecil dan lucu, namanya Suyan. Bayi itu tidur nyenyak di layar. Saya menangis. Sangat sulit bahkan tidak bisa memegang cucu saya. Mahmud juga senang. Cucu kita sangat cantik. Zera berkata, Bu, kami akan pulang ke Turki tahun ini. Kami akan menunjukkan Suyan kepada ibu. Saya mengangguk. Baik nak, kami akan menunggumu. Tapi ada kekhawatiran di hati saya. Bisakah mereka benar-benar kembali? Sudah musim gugur. Zera sudah 3 tahun, Suyan juga sudah 1 tahun. Saya masih melihat Suyan berjalan, suaranya saat belajar berbicara, hanya melalui panggilan video. Saya tidak bisa memeluknya secara langsung. Hati saya sangat sakit. Itu juga hari biasa. Saya bekerja di toko. Kulkas tua masih mengeluarkan suara berisik. Layar TV berkedip. Mobilnya rusak lagi minggu lalu dan dibawa ke bengkel. Biaya perbaikannya besar lagi. Mahmud menghela napas. Sampai kapan kita akan menggunakan mobil ini? Bertahanlah dulu. Kita tidak punya uang untuk membeli yang baru. Hidup kami masih sulit. Kami tidak bisa mengirim uang kepada Zera. Kadang-kadang Zera ingin mengirim uang kepada kami, tapi saya menolak. Gunakan saja. Berapa biaya untuk membesarkan anak? Tidak apa-apa Bu, kami punya tabungan. Tapi saya tidak ingin menerima uang dari putri saya. Saya punya harga diri sebagai orang tua. Suatu malam saya dan Mahmud sedang menonton TV. Sambil melihat layar yang berkedip, Mahmud berkata, ini juga perlu diganti. Tapi kita tidak punya uang. Saat itu, telefon berdering. Zera menelepon. Biasanya kami melakukan panggilan video. Aneh bahwa hanya panggilan biasa. Halo Zera, suara putri saya sedikit bergetar. Bagaimana? Apakah ibu baik-baik saja? Ya, ibu baik-baik saja. Ada yang ingin saya katakan. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Dia sepertinya akan mengatakan sesuatu yang penting. Apa itu?
Katakanlah. Zera ragu-ragu. Lalu dia berbicara. Kami akan pulang ke Turki minggu ini. Ponsel saya hampir terjatuh. Apa, kalian akan pulang ke Turki? Ya, seharusnya kejutan. Jika saya memberitahu ibu terlalu cepat, ibu akan terlalu banyak bersiap. Saya menangis. Benarkah? Ya benar. 2 hari lagi kami akan tiba. 2 hari lagi? Terlalu mendadak. Tapi saya sangat senang. Akhirnya saya bisa melihat putri saya lagi dan memeluk Suyan secara langsung. Saya berkata kepada Mahmud, Mahmud, Zera akan pulang. Apa? Mahmud juga terkejut. Benarkah? Berapa lama? Seminggu. Wajah Mahmud berbinar. Akhirnya kita bisa melihat cucu kita. Setelah saya menutup telefon, saya mulai membersihkan rumah. Saya menata kamar Zera. Saya mengeluarkan selimut baru. Saya juga perlu menyiapkan tempat untuk bayi. Keesokan harinya, saya pergi ke pasar. Saya membeli bahan-bahan yang Zera suka. Daging domba, buah-buahan. Saya juga menyiapkan makanan ringan untuk bayi. Meskipun saya mengeluarkan uang, tidak apa-apa, untuk putri dan cucu saya. Saya menelepon Fatimah. Zera akan pulang. Benarkah? 2 hari lagi. Dan hanya seminggu bersama, Fatimah juga senang. Kak, itu sangat bagus. Saya juga akan datang untuk melihat keponakan saya. Akhirnya, hari kedatangan tiba. Dari pagi saya tidak tenang. Saya terus-menerus mengkonfirmasi jam berapa mereka akan tiba. Mahmud bilang, kita jemput saja mereka di bandara. Tapi Zera bilang, mereka akan naik taksi saja. Sekitar pukul 2 siang, saya mendengar suara di luar pintu. Jantung saya berdetak cepat. Saya membuka pintu. Zera berdiri, menggendong Suyan. Di sampingnya, Marco menarik koper-koper. Bu, Zera, saya berlari dan memeluk putri saya. 3 tahun, putri yang hanya saya lihat di layar, saya peluk secara langsung. Air mata saya mengalir. Saya merindukanmu, sangat merindukanmu. Zera juga menangis. Saya juga, Bu. Mahmud juga keluar dan memeluk putri kami. Nak, kamu kesulitan. Setelah itu, saya melihat Suyan. Dia menatap saya dengan mata penasaran. Saya mengulurkan tangan. Bayi itu tersenyum. Saat itu, hati saya meleleh. Cucu kami, itu nenek, nenek. Saya menggendong Suyan. Hangat dan lembut. Ini berbeda dengan melihat di panggilan video. Marco juga memberi hormat. Ayah, ibu, saya sudah kembali. Kamu kesulitan, Marco. Kami masuk ke rumah. Zera melihat-lihat rumah. Bu, rumahnya masih sama ya? Ya, masih sama. Tapi ada nada pahit dalam suara itu. Rumah itu masih tua seperti 3 tahun yang lalu. Perabot dan peralatan sudah tua. Tidak ada yang berubah karena kami tidak punya uang. Saya mulai menyiapkan makan malam. Zera ingin membantu, tapi saya menyuruhnya duduk. Duduk saja di sini, nak. Beristirahatlah. Saat saya memasak di dapur, saya mendengar tawa di ruang tamu. Mahmud dan Suyan sedang bermain. Suara bahagia itu baru saya dengar dalam 3 tahun terakhir. Saat makan malam, Zera berkata, Bu, masakan ibu enak sekali. Saya merindukannya. Makanlah lagi yang banyak. Marco juga makan dengan lahap. Masakan ibu benar-benar yang terbaik. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Suyan berada di pangkuan Mahmud dan bermain. Kemudian, Marco berbicara dengan hati-hati. Ayah, ibu, sebenarnya ada alasan mengapa kami datang. Saya menatap Marco. Alasan apa? Marco menatap Zera. Zera mengangguk. Marco melanjutkan. Kami sudah menabung beberapa tahun terakhir dan ibu saya juga membantu. Ibumu? Besanku? Saya bertanya. Besanku membantu? Ya, kata ibu. Besan itu harus saling berbagi rasa. Saya tidak mengerti. Apa maksudnya? Marco melanjutkan. Jadi, kami menyiapkan hadiah untuk ayah dan ibu. Hadiah? Ya, akan tiba besok. Besok? Hadiah apa? Tapi Marco hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ayah dan ibu akan melihatnya besok. Saya penasaran, tapi saya tidak bertanya lagi. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur. Hadiah apa kira-kira? Di samping saya, Mahmud juga gelisah. Mahmud, tidurlah. Aku juga penasaran. Aku tidak bisa tidur. Pada akhirnya kami terbangun sampai pagi. Keesokan paginya saya bangun sangat pagi. 2 jam lebih awal dari biasanya. Saya tidak bisa tidur karena harapan dan kecemasan. Saya pergi ke dapur untuk membuat kopi. Saya melihat keluar jendela. Pagi yang biasa. Orang-orang bersiap untuk bekerja. Anak-anak belajar. Saya berfikir bahwa saya juga akan menyiapkan sarapan seperti biasa. Saat itu, Marco masuk ke dapur. Selamat pagi, Bu. Ibu bangun pagi sekali. Apakah hadiahnya akan datang hari ini? Jam berapa? Sekitar pukul 10 pagi. Saya melihat jam. Masih pukul 8 pagi. Perlu menunggu 2 jam lagi.
Zera juga bangun dan pergi ke ruang tamu. Dia memeluk saya. Selamat pagi, Bu. Apakah Ibu tidur nyenyak? Ya, sudah lama Ibu tidak tidur senyenyak ini. Mamu, Marco tersenyum dan menggelengkan kepala. Maaf Ayah. Lebih baik jika Ayah dan Ibu melihatnya secara langsung. Setelah makan, waktu berjalan lambat. Pukul 9 pagi. Pukul 9.30 pagi. Saya terus melihat jam. Mamut juga tidak tenang. Sekitar pukul 9.50 pagi, Marco berkata, sudah dekat. Saat itu, saya mendengar suara kendaraan besar di luar. Saya berlari ke jendela. Ketika saya melihat keluar, mata saya terbelalak. Sebuah truk besar terparkir di depan rumah kami. Di sampingnya, terparkir sebuah sedan perak, mobil baru. Mobil baru yang berkilauan terparkir di depan rumah kami. Saya tidak bisa percaya. Mamut, keluar. Lihat. Cepat. Mamut mendekat. Ketika dia melihat apa yang ada di luar jendela, dia tidak bisa menutup mulutnya. Apa itu? Zera dan Marco mendekati kami. Marco berkata, ayo kita keluar dan lihat. Kami bergegas keluar. Di samping mobil berdiri seorang pria. Dia terlihat seperti dealer. Marco berbicara bahasa Turki dengan pria itu. Pria itu mengambil dokumen dan menyerahkannya kepada Marco. Marco mendekati kami dan menyerahkan kunci mobil kepada Mamut. Ayah, ini hadiah kami. Tangan Mamut gemetar saat dia mengambil kunci. Ini milik kami. Ya Ayah. Ayah sudah mengendarai mobil tua selama 20 tahun. Sudah waktunya untuk mengendarai yang baru. Saya menangis. Saya mendekati mobil dan menyentuh permukaan logam yang dingin. Mobil baru. Sungguh. Ini bukan mimpi. Mamut membuka pintu dan duduk di dalamnya. Bau mobil baru. Kursi bersih. Dashboard terbaru. Semuanya baru. Mamut menangis. Terima kasih Marco Zera, terima kasih banyak. Tapi Marco berkata, belum selesai, Ayah. Apa lagi? Marco menunjuk ke truk. Masih ada di truk. Pintu truk dibuka. Penuh dengan kotak-kotak besar. Para pengantar mulai menurunkan kotak. 1, 2, 3. Setiap kotak memiliki logo merek, kulkas, mesin cuci, televisi, AC. Saya tidak bisa berkata-kata. Apa ini? Zera mendekat dan memegang tangan saya. Bu, peralatan di rumah sudah sangat tua. Kami ingin membantu ibu menggantinya dengan yang baru. Saya menggelengkan kepala. Tidak, ini sangat mahal. Tapi Marco berkata, Bu, tolong, terimalah. Ini adalah perasaan kami. Para pengantar mulai menurunkan kotak. Saya hanya berdiri dan menonton. Mamut juga. Kami saling pandang. Apakah ini nyata atau mimpi? Para teknisi bergerak cepat. Pertama, mereka mengeluarkan kulkas tua. Kulkas yang menemani kami selama 20 tahun. Berisik dan freezernya tidak bisa tertutup rapat lagi. Teknisi bertanya, apa yang harus dilakukan dengan ini? Buang saja, kata saya. Ada perasaan aneh ketika saya mengatakan itu. Saya akan membuang apa yang menemani kami selama 20 tahun. Kulkas baru diletakkan, kulkas perak yang besar dan bersih. Ketika pintu dibuka, lampu LED menyala. Kulkas itu luas dan freezernya juga besar. Hampir tidak ada suara. Saya berulang kali membuka dan menutup pintu kulkas. Ketika saya menutup pintu kulkas baru, saya merasa seperti menutup 20 tahun kekhawatiran yang terkumpul. Kemudian mesin cuci, yang lama menggetarkan seluruh kamar mandi setiap kali berputar. Suaranya sangat keras. Mesin cuci baru diletakkan. Tenang dan bersih. Teknisi mencoba menyalakannya, hampir tidak ada suara yang terdengar. Mamut terheran-heran. Ya Tuhan, betapa tenangnya. TV juga diganti. Yang lama layarnya berkedip. Setengah tombol di remote tidak berfungsi lagi. TV baru digantung di dinding ruang tamu. Gambarnya lebih besar dan jernih. Teknisi menyalakan daya. Gambar yang indah muncul, penuh warna. Terakhir AC dipasang. Kami tidak punya AC. Musim panas kami hanya menggunakan kipas angin listrik. Satu AC dipasang di ruang tamu dan satu di kamar tidur. Marco berkata, Ayah dan Ibu bisa beristirahat dengan sejuk musim panas ini. Ketika semua instalasi selesai, saya melihat ke rumah. Ini benar-benar berubah. Barang-barang lama diganti dengan yang baru. Rumah itu penuh dengan peralatan yang berkilauan. Saya duduk di lantai dan menangis. Mamut juga menangis di samping saya. Zera berlari dan memeluk kami. Bu Ayah, kenapa kalian menangis? Saya berkata sambil terisak. Sangat bersyukur. Marco juga mendekat. Ayah, Ibu, ini bukan hanya hadiah kami. Saya menyeka air mata saya. Apa maksudmu? Ibu saya sangat membantu, kata Ibu. Besan itu harus saling berbagi rasa.
Hati saya menghangat. Besan yang belum pernah saya temui melakukan ini untuk kami. Siang itu, saya melakukan panggilan video dengan besan saya. Ibu Marco muncul di layar. Melalui penerjemah, dia berkata, "Besan, apakah sudah diterima?" Saya menangis dan menjawab, "Terima kasih banyak. Bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Ibu Marco tertawa, "Ini sudah seharusnya. Kita sudah keluarga. Sudah sepantasnya besan saling membantu." Saya tidak bisa menahan air mata saya. Meskipun bahasanya berbeda, perasaan kami sama. Ibu Marco di layar seberang juga meneteskan air mata. Malam itu, kami menonton filem di TV baru. Gambar yang jernih membuat semua orang terkesima. Suyan juga bertepuk tangan sambil melihat layar. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Mahmud, saya merasa seperti bermimpi. Saya juga. Saya masih tidak bisa percaya. Saya berfikir bahawa bukan hanya ruang tamu yang berubah, tetapi juga hati saya. 20 tahun kekhawatiran dan kecemasan yang terkumpul seakan menghilang. Saya tidak lagi takut akan masa depan. Keesokan paginya, saya bangun pagi. Apa yang terjadi kemarin masih terasa seperti mimpi. Saya pergi ke dapur dan membuka pintu kulkas baru. Kulkas baru itu tenang dan bersih. Saya tersenyum saat menutup pintu. Saat saya menyiapkan sarapan, saya mendengar suara di luar. Saya melihat ke jendela. Beberapa bibi tetangga sedang melihat mobil baru di depan rumah kami. Saya mendengar bisikan. "Apakah itu mobil baru Bua?" "Ya Tuhan, benar-benar baru." "Berapa harganya?" Suami Zera yang membeli. Menantu Indonesia itu sangat baik. Saya mundur dari jendela. Saya merasakan emosi campur aduk. Malu, tapi juga bangga. Mahmud masuk ke dapur. "Ada yang melihat mobil di luar?" "Saya tahu. Saya melihatnya. Jangan hiraukan mereka. Mereka hanya iri." Setelah sarapan, Mahmud berkata, "Mari kita coba mobil baru." Zera dan Marco setuju. Kami semua naik mobil. Mahmud di kursi pengemudi, saya di kursi penumpang. Di belakang, Zera menggendong Suyan. Marco duduk di sampingnya. Mahmud menyalakan mesin. Suara mesin hening. Berbeda dengan mobil berusia 20 tahun. Tidak ada getaran dan tidak ada suara aneh. Mahmud tersenyum. "Ini benar-benar bagus." Mobil bergerak perlahan. Ketika kami meninggalkan lingkungan, tetangga melihat. Ada yang melambaikan tangan, tapi ada juga yang hanya melihat dengan iri. Kami berkendara menuju kota. Di dalam mobil hening, perjalanan nyaman. Mahmud terus memuji. "Ini benar-benar berbeda dari mobil berusia 20 tahun. Zera bertanya dari belakang, "Ayah, apakah ayah bahagia?" "Ya, sangat bahagia. Karena kalian nak." Ketika kami melewati pusat kota, kami berhenti di lampu lalu lintas. Di samping kami, saya melihat seseorang yang dikenal. Teman Mahmud. Dia membuka jendela. "Mahmud, kamu beli mobil baru? Bagus sekali. Berapa harganya?" Mahmud tersenyum canggung. "Hadiah dari menantu saya." Wajah temannya menunjukkan kekaguman. "Menantu Indonesia ya? Hebat." Lampu hijau menyala. Dan kami pergi. Mahmud berbicara sendiri. Gosip menyebar cepat. Saya juga berpikir begitu. Tidak ada rahasia di komunitas kecil. Kami berkendara keluar kota. Berkeliling. Pemandangan di luar berlalu. Suyan tertidur di mobil. Zera berkata, "Ayah terlihat bahagia." Saya menoleh. "Ya, sangat bahagia. Karena kalian." Setelah hampir 1 jam, kami pulang. Ketika kami tiba di rumah, Fatima sudah menunggu. Ketika kami turun, Fatima berlari. "Kak, apakah mobil ini benar-benar milikmu?" "Ya, hadiah dari Zera dan Marco." Fatima mengelilingi mobil. "Ya Tuhan, benar-benar baru. Menantu Indonesia itu sangat hebat." Ketika kami masuk ke rumah, Fatima semakin terkejut. Kulkas juga diganti, mesin cuci juga, TV juga, semuanya diganti. Marco memberi hormat dengan sopan. "Selamat siang Bibi." Fatima menatap Marco. "Marco, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menjaga adikku. Ini sudah seharusnya." Fatima duduk di sofa dan berbicara, "Kamu benar-benar beruntung Kak." Saya tersenyum tapi merasakan emosi campur aduk. Fatima adalah orang pertama yang menentang pernikahan Zera. Siang itu, para tamu mulai berdatangan. Bibi-bibi tetangga yang mendengar gosip. "Oh, selamat atas mobil barunya." "Terima kasih." "Rumah juga berubah." "Semua perabotan baru ya?" "Ya." "Hadiah dari menantu saya." Bibi terheran-heran. Menantu Indonesia itu sangat baik. Membuat iri. Tapi reaksi seorang bibi berbeda. "Berapa harganya? Apakah orang Indonesia kaya?" Ketika saya mendengar itu, saya merasa tidak nyaman. Bukan karena Marco kaya, tapi karena kebaikan hatinya sehingga dia melakukan itu. Ketika para tamu pergi, saya merasa lelah. Saya merasa tertekan oleh tatapan orang-orang. Zera mendekat. "Bu, apakah ibu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa."
Jangan pedulikan apa kata orang lain. Mereka hanya iri. Saya tahu, tapi tidak mudah. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Saya sedang bekerja di toko ketika seseorang masuk. Ketika saya menoleh, saya melihat Bibi yang paling suka bergosip di komunitas. Ketika Zera mengatakan dia akan menikah dengan pria Indonesia, dia adalah orang yang paling suka mengolok-olok saya, mengatakan bahawa gila, bertemu pria di internet dan pergi ke negara lain. Bibi itu tersenyum canggung. Oh, bagaimana kabarmu? Bagaimana Bibi? Bibi itu ragu-ragu. Lalu dia bertanya, apakah kamu punya kenalan yang baik di antara teman-teman Marco? Apa? Anakku sudah lulus kuliah tapi belum punya pekerjaan. Mungkin ada kesempatan di Indonesia. Saya terkejut. Orang yang paling menentang beberapa tahun yang lalu, sekarang tertarik pada Indonesia. Saya tidak tahu, Bibi. Bibi itu melanjutkan. Atau jika anakku belajar bahasa Indonesia, apakah dia bisa bertemu orang baik? Saya merasakan pahit dan kegembiraan. Tidak semua orang Indonesia baik, pikir saya. Bibi itu mengangguk dan pergi. Malam itu, saya berkata kepada Mahmud apa yang terjadi. Mahmud tertawa. Sikap orang-orang benar-benar berubah. Ini benar-benar karena putri kita. Saya mengangguk. 1 minggu berlalu dengan cepat. Waktu yang kami habiskan bersama Zera, Marco, dan Suyan sangat menyenangkan. Kami makan bersama setiap hari, berbicara, bermain dengan cucu kami. Kami mengendarai mobil baru dan bepergian. Kami bahkan pergi ke Pamukkale dan Kapadokia yang terkenal, perjalanan yang tidak pernah saya pikirkan dengan mobil berusia 20 tahun. Mobil baru itu sangat nyaman, kami menikmati perjalanan. Di tepi laut, kami membuat istana pasir bersama Suyan. Zera dan Marco berjalan bergandengan tangan. Saya dan Mahmud duduk di bangku dan menonton. Mahmud, putri kita terlihat bahagia. Ya, sangat baik bahwa dia bertemu Marco. Bukankah kamu menentangnya awalnya? Mahmud memegang tangan saya. Saya salah. Marco sangat baik. Saya juga berpikir begitu. Marco tidak menunjukkan melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan. Dia menjadi bagian dari keluarga. Dia memenangkan hati kami melalui rasa hormat dan perhatiannya. Akhirnya, hari keberangkatan Zera dan Marco tiba. 1 minggu berlalu begitu cepat. Dalam perjalanan ke bandara, saya duduk di belakang mobil baru dan melihat keluar jendela. Saya merasakan emosi campur aduk. Kesedihan karena harus melepaskan putri saya. Dan harapan bahawa kami akan bertemu lagi bercampur menjadi satu. Sesampainya di bandara, kami berpamitan untuk terakhir kalinya di lobi keberangkatan. Zera memeluk saya erat-erat. Bu, saya mencintai ibu. Ibu juga mencintaimu, nak. Bersenang-senanglah. Saya juga memeluk Suyan. Cucu kami, jangan lupakan nenek. Suyan mencium pipi saya. Saat itu, air mata saya mengalir. Marco juga memberi hormat. Ayah ibu, kami akan kembali lagi. Mahmud menepuk bahu Marco. Terima kasih Marco. Kami mempercayakan putri kami kepadamu. Baik nak, gunakan mobil baru dan peralatannya dengan baik. Ya bu, karena kalian, hidup kami berubah. Zera, Marco dan Suyan masuk ke lobi keberangkatan. Setelah melambaikan tangan untuk terakhir kalinya, mereka menghilang. Sekarang saya tidak lagi hancur seperti 3 tahun yang lalu. Meskipun sedih, saya punya harapan. Saya percaya bahawa kami akan bertemu lagi. Dalam perjalanan pulang, Mahmud berkata, istriku, mari kita pergi ke Pamukkale. Mari kita lihat itu. Benarkah? Ya, kita punya mobil baru dan saya juga ingin melihat tempat yang putri kita kunjungi. Saya tersenyum. Perjalanan pertama kami yang direncanakan dalam 20 tahun. Sesampainya di rumah, saya melihat ruang tamu, TV baru, sofa baru, lantai bersih, semuanya berubah. Saya pergi ke dapur dan membuka pintu kulkas. Kulkas baru itu tenang dan bersih. Ketika saya menutup pintu, saya berfikir bahawa bukan hanya ruang tamu yang berubah, tetapi juga hati saya. 20 tahun kekhawatiran dan kecemasan yang terkumpul menghilang. Saya tidak lagi takut akan masa depan. Beberapa hari kemudian, Fatima datang. Kak, apakah kamu sudah memikirkannya? Apa? Penolakan saya terhadap pernikahan Zera. Saya salah. Saya menatap Fatima. Fatima melanjutkan, Marco benar-benar baik. Dia tidak menunjukkannya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Zera benar-benar bertemu orang baik. Saya juga berpikir begitu dan Zera juga sangat beruntung memiliki menantu sebaik ini. Terima kasih Fatima. Malam itu, saya dan Mahmud mengendarai mobil baru. Pemandangan matahari terbenam yang indah. Mahmud berkata, istriku, kita adalah orang tua yang hebat. Kita khawatir di awal. Tapi sekarang, keputusan Zera terlihat cerdas. Saya mengangguk. Kami memarkir mobil dan menonton matahari terbenam. Mahmud memegang tangan saya. Kita akan hidup bahagia mulai sekarang. Ya?
Beberapa bulan kemudian, Zera melakukan panggilan video. Zera muncul di layar. Bu, saya punya kabar gembira. Apa? Kami akan kembali ke Turki musim panas depan. Dan kali ini, orang tua Marco juga akan ikut. Benarkah? Ya, mereka ingin bertemu dengan ayah dan ibu. Saya sangat senang. Akhirnya, saya bisa bertemu dengan besan saya. Orang-orang yang hanya saya lihat di layar, akan saya lihat secara langsung. Zera, ada satu lagi. Apa? Saya hamil lagi. Jantung saya berdetak lebih cepat. Benarkah? Ya, laki-laki sekarang. Selamat nak, benar-benar selamat. Setelah saya menutup telefon, saya berkata kepada Mahmud, Mahmud juga senang. Kita akan punya cucu lagi. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur. Saya teringat malam yang hujan itu. Ketakutan akan mobil yang rusak. Kekhawatiran ketika Zera mengatakan dia akan menikah dengan pria Indonesia. Penolakan semua orang di rapat keluarga. Bisikan-bisikan tetangga. Tapi sekarang semuanya berbeda. Mobil baru terparkir di depan rumah. Peralatan baru memenuhi rumah. Yang paling penting, putri saya bahagia. Kami juga bahagia. Pelajaran bahasa Indonesia Zera bukan hanya hobi tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan keluarga. Marco menjadi bagian dari keluarga, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Perasaan besar mengubah hidup kami. Hadiah itu bukan materi, tetapi rasa hormat. Kejutan terbesar adalah besan yang pertama mengulurkan tangan. Saya melihat keluar jendela. Bintang-bintang tergantung di langit. Saya tersenyum dan menutup mata. Saya menantikan musim panas tahun depan, kebersamaan dengan besan dan cucu-cucu saya, bepergian dengan mobil baru. Mengirim putri saya ke negara yang jauh, perasaan besan yang mengubah keluarga kami. Mobil tua yang rusak berusia 20 tahun, menjadi kunci mobil baru malam itu. Saat menutup kulkas tua, adalah saat saya juga menutup kekhawatiran saya. Ejekan tetangga, dalam sehari berubah menjadi iri. Sekarang saya yakin keputusan kami benar. Zera dan Marco, serta cucu kami yang akan datang, semuanya adalah berkah. Terima kasih.